saya dengan Dewi. Welcome to the channel YouTube of Saint Aurelia School. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Irene, sebagai salah satu orang tua murid dari sekolah Santa Aurelia School. Mari kita kenal lebih lanjut. Siapakah Irene? Halo, aku Irene, aku founder dari Something, Beauty Hall, dan Glowing Potion. Dan aku adalah ibu dari 2 anak yang bersekolah di Santa Aurelia yang berusia 7 dan 6 tahun. Sebenarnya kita tuh mulai dari PO sih, dari terima just tip gitu ya kalau ibarat sekarang. Nah, dulu tuh aku terima just tip skincare, makeup, terus lama-lama kayak kok makin banyak ya gitu orang yang just tip makeup, padahal harganya kan fantastis ya makeup luar itu kan. Iya, benar. Terus jadi aku mulai sadar kalau ternyata belum ada brand lokal tuh yang berani mengcater dengan kualitas kayak gitu dan konsep yang benar-benar bagus gitu ya. Karena tuh belum ada gitu di lokal ini, makanya mereka tuh willing buat beli makeup dari luar seharga semahal itu. Padahal kalau kita perhatiin nih, ingredients yang mereka tawarin itu sebenarnya biasa aja gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang wow gitu loh untuk harganya segitu. Sudah sejak kapan mulai Something itu? Tahun berapa? Itu udah dari 3 tahun lalu. 3 tahun, baru 3 tahun yang lalu sekarang sudah luar biasa seperti Tapi ini. sebelumnya aku punya beauty hall, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung totalnya udah 8 tahun sih. Wow, berarti kamu kerja kerasnya luar biasa ya. Jadi kamu adalah businesswoman dan juga sebagai mom dari 2 anak. Ya. Nah, saya mau nanya, gimana caranya kamu mengatur waktu bisa untuk mengatur untuk mendidik anak-anak kamu dan juga bisnis kamu, dan bisa kenapa sampai ke Kelapa Gading? Jadi gimana cara aku atur waktunya? Sebenarnya kalau dibilang susah sih, karena kalau dibilang work life balance tuh sangat nggak mungkin ya kalau buat pekerja gitu ya. Bener. Tapi aku lebih mikirin tuh harus punya quality time tiap hari. Jadi aku tiap hari tuh nyempetin 15 menit sebelum anak aku tidur, aku usahain aku tuh udah di rumah. Wow, jadi sebelum mereka tidur, aku tuh selalu kayak nanya, hari ini kamu ngapain? Kamu ngerasain apa aja? Ada yang bikin kamu bete nggak? Atau ada yang bikin kamu happy nggak? Gitu. Jadi kayak sempetin aja gitu 15 menit itu cukup. Jadi selalu quality over quantity kalau. Oke. Sekarang Irene, saya mau nanya nih, saya penasaran juga nih. Saya dengar-dengar kamu tuh dulu sulit sekali mencari pendidikan untuk anak-anak kamu. Kok bisa kamu sampai bisa, bagaimana seluk-beluknya kamu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anak kamu? Suka dukanya apa? Coba kamu ceritain. Jadi sebenarnya aku tuh nggak suka anak kecil, Bu. Gitu. Makanya that's why kenapa dari dulu tuh aku tuh jarang perhatiin anak aku tuh ini tuh biasa ya gitu ya. Karena kan aku kerja gitu kan. Jadi aku waktu of course dulu tuh pulangnya malam. Jadi aku selalu nyerahin semuanya tuh ke suster. Tapi ternyata tuh suster aku tuh ngasih HP terus gitu. Padahal udah ada CCTV di rumah, tapi dia tuh kayak naruh di blind spot gitu loh. Anak aku ditaruh di blind spot terus dikasih HP terus. Tadi aku pikir kayak apa sih, paling cuma dikasih HP ya, anak aku cuman biasa aja gitu kan. Tapi itu ternyata nggak loh, ternyata bener kalau dikasih HP tuh anak tuh nggak berkembang gitu. Pasti, iya benar. Nah makanya that's why ketika umur 2 tahun tuh anak aku tuh belum sadar tuh namanya siapa gitu loh, belum sadar papa mamanya siapa tuh belum sadar gitu. Nah dari situ aku ngerasa kayak kok anak-anak lain udah begini, udah bisa begitu ya, anak gue belum ya. Tapi tuh kadang tuh lingkungan kita selalu bilang tuh kayak udahlah ntar juga telat, anak gue juga dulu telat gitu. Tapi coba Irene, belum sadar itu maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya belum sadar itu maksudnya nggak bisa ngomong atau memang cuek atau memang di masa bodoh? Enggak, jadi kayak dipanggil Rehan gitu, dia diem aja gitu. Lu kayak papa mana papa, diem aja, mama mana mama, diem aja gitu. Sukanya apa dia? Sukanya main aja, main sendiri ya. Oke. Jadi dari situ aku mulai kayak kok anak teman aku udah bisa kayak gini ya, kok anak aku belum bisa kayak gitu. Iya, tapi tuh biasalah kalau lingkungan biasa kan kayak suka menyenangkan hati kita ya, kayak udahlah nggak apa-apa lah itu ini apa paling cuma telat, anakku juga telat. Tapi kan namanya kita orang tua tuh kayak apalagi kok anaknya kompetitif kan, kompetitif gitu ya. Jadi tuh kayak kok nggak bisa dong, masa kok anak gue begini, iya, maksudnya nggak berarti lu bilang anak lu telat, anak gue harus telat dong gitu kan. Nah makanya aku ke psikolog anak, ke dokter tumbuh kembang anak, aku tanya dia kenapa ya anak aku kayak gini, terus kayak dia nyaranin aku kayak mendingan lu terapi deh gitu. Jadi walaupun anakku nggak kenapa-napa pun, even di terapi pun juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi setelah dari sana aku sadar kalau misalnya anak gue mesti terapi, terus akhirnya aku baru sadar gitu kalau ternyata aku tanya mbak aku kan, anak gue di rumah tuh gimana sih? Nah dari situ baru sadar kalau ternyata suster aku tuh selalu ngasih dia HP terus. Jadi para penonton coba lihat ya, anak itu akan bisa rusak dengan HP. Jadi HP adalah perusak nomor 1 sedunia. Survei, karena kita sudah mengalami banyak hal seperti ini. Dan contohnya adalah Rehan. Tapi Rehan waktu itu masih 2 tahun ya? Masih 2 tahun. Jadi masih 2 tahun, masih ada kesempatan untuk diterapi. Masih ada kesempatan, masih maksudnya itu masih belum golden age kan, masih umur 3 ya. Jadi itu masih belum terlambat. Ya, betul. Masih belum terlambat. Oke. Nah, setelah itu bagaimana caranya Irene bisa menemukan sekolah Santa Aurelia di Kelapa Gading? Kalau saya dengar-dengar kan Irene rumahnya di
Jakarta Barat ya? Iya. Sampai sekolah di Kelapa Gading. Gimana caranya? Tahu dari mana? Jadi aku punya sepupu jauh juga yang anaknya tuh sempat speech delay juga gitu. Karena dulu dikasih HP juga sih gitu. Oh, oke. Makanya aku tanya ke dia kayak gimana sih dulu anak lu kok sekarang bisa pinter banget gitu. Nah, terus dikasih tahu, "Oh ya lu mesti ke dokter tumbuh kembang anak" gitu. Terus juga pilih sekolahnya tuh juga yang harus sesuai dengan maksudnya nggak yang akademis terus gitu loh. Terus aku kan juga ke beberapa psikolog gitu kan. Iya, I think iya, kayaknya aku udah ke 6 psikolog gitu deh. Wow. Aku udah ke 6 psikolog gitu. Terus kayak psikolog pun juga cocok-cocokan ya. Jadi Iya, kan iya, ada juga iya. yang bilang, "Oh ini nggak perlu, nggak kenapa-napa, ini apa harus terapi dan macam-macam." Jadi setelah Iya. aku cobain temen-temennya, aku tuh akhirnya aku pilih satu yang aku percaya dan kayaknya oke lah, ini emang kayaknya gue ngelihat anak gue begitu di sini tuh berkembang gitu. Nah dari situ aku kayak nanya, sekolah rekomendasi apa? Nah sekolah, even dia udah rekomendasi pun nggak percaya gitu aja. Aku juga kayak nyari-nyari lagi kayak 6 sekolah gitu loh. Terus setelah aku lihat-lihat gimana ya, karena kan kalau kita orang tua tuh kita juga mesti lihat nih anak gue lemahnya di mana gitu. Iya, Nggak betul, berarti betul. cuma akademis doang loh gitu. Iya. Oh misalnya anak aku lemahnya di sensori, berarti aku harus nyari sekolah yang bisa mengcater kelemahannya anak aku dong. Iya, gitu. benar, benar, Dan setelah benar. aku pikir-pikir, aku lihat-lihat, aku trial gitu, Santorelia lah akhirnya pilihan aku. Oh, jadi pilihan kamu akhirnya ke Santorelia di Kelapa Gading. Iya betul. Dan kamu waktu itu rumahnya di Jakarta Barat di mana? Di Green Lake. Green Lake. Iya. Terus jadi kamu harus pindah dari Green Lake ke Kelapa Gading, benar? Iya karena kasihan anaknya ketika dari Green Lake kemarin 1 jam kan, terus kalau bolak-balik 2 jam gitu. Kayaknya menurut aku tuh nggak efektif gitu buat anak. Sementara anak aku kan kayak butuh istirahat, butuh belajar, butuh fokus gitu kan. Yang nganternya pun, yang ngurusnya pun juga nggak efektif kan. Kalau Iya, gitu. iya, Jadi akhirnya aku mikir kayak, oke lah nggak apa-apa aku berkorban buat anak aku. Kayak oke 3 tahun, 4 tahun oke gitu. Tapi yang penting dia bener-bener fokus gitu loh. Oke. Bangga loh ngeliat Iren. Tadi awalnya dibilang dia nggak suka anak. Setelah dia dikasih anak oleh Tuhan, Aduh. anaknya harus bersekolah di Kelapa Gading. Dia mau berkorban. Berkorbannya pindah ke Kelapa Gading. Saya rasa itu luar biasa. Bapak Ibu, semua para penonton, contohlah ini. Pengorbanan orang tua tidak akan sia-sia. Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Oke. setelah sekolah di Santa Aurelia, anaknya 2 ya? 2. Rehan and Cleo. Iya. Oke, bedanya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Rehan pada saat itu sekolah di sini, saya ingat 2 tahun. Lebih ya kayaknya 2,5 Lebih deh kayaknya. ya, masuknya di kelas yang nursery 1 ya, Pak, 2 tahun. Kemudian setelah Rehan sekolah di sini, Cleo juga sekolah di sini. Nah, hasilnya apa setelah mereka sekolah di sini? Kamu sudah susah payah berkorban dan pindah, hasilnya apa? Ada hasilnya nggak? Ada. Jadi ditambah dengan terapi juga ya. Jadi aku ingat banget tuh kayak 2 bulan pertama tuh dia udah mulai bisa nyanyi. Oh, Udah mulai bisa berdoa. Di sini kan tiap hari diajarin doa kan. Jadi tuh Iya. kayak dia udah mulai bisa berdoa dikit-dikit gitu loh. Terus lama-lama ya aku kan kayak sering ke sekolah juga, aku sering ngeliatin kayak dia udah mulai bisa bergaul. Yang tadinya dia main sendiri terus sekarang udah mulai main sama teman-temannya tuh Oke, gitu. oke, good. Terus even di sini pun aku bilang sama gurunya kan, ini aku punya speech delay, tolong diperhatiin di bagian ini-ininya gitu. Jadi di sini pun guru-guru tuh juga perhatiin gitu loh kelemahan anak aku. Jadi kayak distimulasi lah ya gitu ya. Oke, Jadi oke. misalnya kayak anak aku mungkin tadinya nggak mau bergaul sama teman, terus gara-gara sering distimulasi jadi dia sadar gitu, oh gue punya teman dan gue harus berbagi gitu sama teman gue. Oh, jadi kamu sungguh-sungguh merasa worth it ya, gue pindah juga worth it nih ya? Worth it. Worth it ya pindah ke sini. Nah, kamu bisa sarankan atau kamu bisa rekomendasikan kepada young moms ya, orang tua muda, sekolah yang seperti apa yang seharusnya baik untuk anak-anak? Sekolah yang seperti apa? Mungkin kalau yang buat early stage kids gitu, menurut aku tuh nggak perlu sampai internasional banget, tapi yang penting perhatiin ininya sih, sensori sama motoriknya dia sama logik sih, karena itu soft skill yang sebenarnya dibutuhin buat nanti ke stage berikutnya gitu. Jadi bukan masalah akademis doang, tapi balik lagi gitu, kita mesti lihat anak kita tuh di mana. Oke, Karena mungkin ada anak tuh yang sensori udah bagus ya udah mungkin mau dikejar akademisnya it's fine gitu. Tapi ketika anak kita punya kelemahannya apa ya nggak bisa dipaksain gitu loh Bu, karena Iya, itu betul, bukan betul. bukan yang menurut aku bagus, tapi yang Iya. harusnya yang menurut anak yang bagus buat anak Iya, aku. benar-benar. Oke, Kak Setuju. Iren. Nah, Iren kan tahu di sekolah Santorelia ini mengutamakan pendidikan karakter. Kita sekolah Katolik, kita mengajarkan berdoa dan mengajarkan moral value. Akademis itu nomor 2, ya, pendidikan moral karakter nomor 1. Dampaknya apa ke Rehan dan Cleo di rumah setelah mendapatkan pendidikan seperti itu di sini? Dampaknya itu dia lebih sering berdoa sih sekarang. Jadi kayak makan pun dia berdoa. Bahkan aku lupa berdoa, dia yang berdoa duluan gitu loh. Terus juga dia lebih mikirin orang juga sih. Jadi nggak yang kayak seenak-enaknya dia aja, terus nggak manja gitu loh. Jadi kayak ketika kita bilangin kayak nggak boleh kayak gitu, kalau misalnya kayak gitu kamu ini deh kayak mungkin kayak si Yunus gitu, Yunus aja kalau misalnya nggak taat kayak gitu dia kayak mulai ngerasa kayak oh iya juga ya nggak boleh. Terus mungkin di sini juga kan dijelasin gitu kan, emang Rehan mau kalau misalnya kayak gini kan sakit gitu rasa. Jadi dia udah mulai ngerti gitu ketika kita bilang itu nggak yang kayak
ugal-ugalan gitu loh anaknya. Oh, oke. Jadi dia benar-benar kepribadiannya, Iya, karakternya bisa terlihat ada perubahan Iya, lah. betul. Ada perubahan, ada perkembangan. Betul, baik. Nah, sekarang kita mau nanya kepada Iren. Tips and tricks kamu. Kamu sebagai businesswoman, career woman yang luar biasa. Kamu sudah bisa membagi waktu dan sekarang kamu tambah sibuk lagi. Ya. Menurut kamu bagaimana cara membagi waktu, saran untuk para orang tua murid kepada untuk anak-anak yang punya anak-anak dan juga punya bisnis karir seperti kamu, supaya anak ini juga masih mendapatkan perhatian dari orang tua. Kalau menurut aku ketika anaknya punya apa ya, kayak punya mereka butuh bantuan gitu, kita tuh sebagai orang tua tuh harus berkorban dulu sih sebentar gitu, kayak beresin dulu masalah yang ini. Ketika udah beres ya mulai bisa ditinggal lah ya gitu ya. Nah itu balik lagi perhatiin quality time-nya. Jangan sampai anak tuh kayak bener-bener ngelos, bener-bener nggak tahu gitu ini anak hari ini dia merasa apa, sedih gitu loh, ataukah dia pernah nangis kah di sekolah hari ini atau gimana. Jadi usahain lah 15 menit setidaknya ngomong gitu loh sama anak. Bener-bener fokus sama anak, kayak nanya gimana perasaan lo hari ini, ya kayak gitu cukup. Terus kalau weekend juga usahain jangan kerja sih. Jadi kayak udah ajak anaknya outdoor gitu. Jadi nggak cuman ke mall, tapi juga ajak ke outdoor, activity, sensory, bonding time gitu loh. Karena kan hari Senin dan Jumat kita kerja kan, tapi Sabtu Minggunya ya boleh bisa lah lu sama anak lu. Iya, luar biasa ya. Saya ngeliat di IG kamu ya, suami kamu ngajak main. Itu harus komit sih. Jadi kita berdua harus komit juga, nggak bisa kayak cuman maminya doang atau papinya doang, tapi emang kita berdua harus komit gitu. Kalau memang walaupun secapek-capeknya apapun, ya setidaknya itu anak harus punya quality time-nya gitu. Luar biasa ya, para orang tua murid coba dilihat walaupun sibuk tapi masih punya waktu untuk anak, walaupun Iren sangat sibuk luar biasa. Oke Iren, untuk terakhir kalinya saya mau nanya, kira-kira kamu di sini, anak-anak kamu Rehan dan Cleo pada saat sekolah di Santa Aurelia itu bagaimana perilaku sikap guru-gurunya kepada Rehan dan Cleo yang membuat dampak mereka menjadi lebih baik, ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Karena menurut aku di sini tuh gurunya care banget sih. Jadi mereka tuh bukan cuma masalah lu pinter atau enggak, terus kayak lu anak siapa gitu ya. Tapi kayak dia bener-bener ketika kita bilang, Bu tolong diperhatiin ya, Rehan kurangin di sini, Cleo kurangin di sini gitu. Mereka tuh bener-bener perhatian. Terus kayak mereka update tuh kayak tiap kali di report kan kita dikasih report gitu kan. Terus kayak mungkin bisa datang ke sekolah juga nanyain langsung. Dimana kalau sekolah lain tuh kayak gurunya kayak nanti aja ya mam, nanti ada reportnya nanti ada. Tapi nggak, kalau guru sini tuh kayak mereka kasih tahu gitu. Jadi ketika kita tanya dia langsung kasih tahu apa gitu, nggak pakai ada acara nanti atau nggak bener-bener kayak nggak ada actionnya gitu loh. Terus aku lihat di sini tuh, aku ingat banget di sini tuh sering banget kayak ngadain lomba, bukan cuma lomba tapi kayak sensori gitu loh. Aku pernah ingat bikin gunung berapi gitu ya. Nah, jadi itu kan kayak anak-anak ngerti gitu loh. Jadi sebelum pas kita ceritain, pas kita kasih videonya pun mereka ngerti gitu kenapa itu gunung berapi, letusannya tuh kayak gimana sih. Masih inget ya kamu ya? Iya, aku ingat. Hebat, masih inget. Jadi bener-bener care banget, bener-bener peduli banget. Terus sama gimana beda sih Bu? Gimana ya, kan bisa ngerasain ada gitu. Iya betul, ya, betul, sama anak-anak ya. Nggak dicuekin lah gitu, diperhatikan. Betul. Nggak cuman kayak ya udah ntar aja lu tunggu laporan aja gitu ntar semester. Oke. Jadi sekarang Iren, kamu sekarang udah enak sama Rehan dan Cleo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia sekolah normal seperti biasa. Nggak terapi lagi. Nggak terapi. Oke. Yang bisa membuat sekolah Santa Aurelia berbeda dengan sekolah yang lain, menurut kamu gimana? Ini dari pengalaman aku ya. Jadi aku tuh pernah masukin ke sekolah anak aku tuh, ternyata guru-gurunya tuh emang bukan pengajar gitu loh. Nah kalau di Aurelia itu aku merasa kayak gurunya tuh bener-bener kayak dia tuh ngerti gitu, memang dia tuh guru gitu loh. Emang dia bener-bener passionnya tuh ngajar juga gitu loh. Terus dan ya itu ketika aku bilang kekurangan aku tuh, mereka tuh bener-bener care dan mereka bener-bener perhatiin, bukannya kayak cuman ya udah lu ngomong yang penting aku terima aja gitu. Dia really care. Tapi bener-bener dikerjain gitu loh. Ketika kita ngomong itu bener-bener dikerjain. Dan menurut aku di situ tuh bersih sama fleksibel. Kenapa bersihnya? Jadi walaupun sekolahnya tuh emang gak gitu gede gitu ya, tapi karena gak gitu gedenya itu, kita tuh bener-bener bisa ngeliatin gitu. Ini tuh bener-bener bersih gitu di sekeliling kita. Bukan yang kayak gede tapi nggak tahu gitu loh di dalamnya beneran bersih atau enggak gitu kan. Terus sama fleksibel. Kenapa bilang fleksibel? Karena kayak misalnya waktu itu aku bilang kan, anak aku butuh terapi gitu siang gitu. Jadi di sini kan switch ya, kelas pagi malam gitu kan. Pagi siang kan. Nah, ketika aku bilang anak aku butuh terapi siang, jadi kalian tuh sangat fleksibel banget gitu. Jadi kayak anak aku tuh dikasih pagi terus gitu loh. Jadi bener-bener ngertiin gitu loh the needs anak. Nggak kaku gitu. Iya, betul, anak-anaknya tuh memang butuh itu, ya udah oke kita pagiin gitu loh. Terus juga
ketika di sini kan ada les juga ya. Ada, Itu aku ada senang, les- itu aku les senang sore, banget. les sore. Iya, itu aku senang banget sih karena jadi aku nggak perlu repot-repot kayak nih anak aku kadang kan kayak sekolah udah sampai mana, ngeles udah sampai mana kayak nggak nyambung Iya, gitu jadi kan. sekalian Iya, gitu. jadi sekalian. Dan Oh. bener-bener gurunya tuh jadi bisa ngeliatin oh ya ini anak emang kekurangannya di sini gitu loh dan memang bener-bener digenjotnya di situ gitu. Oke, oke. Terus sama yang aku senang lagi kepala sekolahnya in charge banget di sini. Oh, oke. Jadi kayak sampai sore pun standby di sini. Jadi kayak nggak ngerasa was-was gitu loh. Iya, Kayak iya, nggak iya. ngerasa aduh nih anak gue kenapa-napa nggak ya gitu loh. Iya, iya. Good. Nah, sekarang saya mau nanya, Iren, menurut Iren bagaimana? Apakah kamu mau merekomendasikan yang moms untuk bersekolah di Santa Aurelia? Tentunya. Oke, Iren. Sekarang saya mau nanya, kamu kan sudah menyekolahkan Rehan dan Cleo. Kira-kira program apa sih dari Santa Aurelia yang bisa sampai mengubah Rehan dan Cleo menjadi anak yang memang benar-benar baik? Pembentukan karakternya sih yang paling ini. Aku ngeliat kayak anak seumuran dia tuh sejujurnya mannernya anak aku tuh yang paling baik. Oh gitu? Iya. Oh iya, good. Yang good, paling good. bisa diomongin, yang paling bisa diajak mikir, yang paling bisa kayak dibilangin gitu loh. Oh, syukurlah. Dan dia tuh ngerti gitu apa yang kita bilangin, bukan kayak cuman ya iya aja tapi besok diulangin lagi tuh Nurut ngerti. lagi? Iya betul. Oh, Jadi dia ngerti gitu, kita jelasin dia ngerti, dia ngerasain gitu. Oke, Terus sama oke. di sini juga lebih banyak prakteknya sih daripada akademisnya. Yang tadi aku bilang tuh aku pernah ngeliat kayak di sini bikin gunung Merapi lah, Iya, bikin apa kayak event mainnya pun juga ada olahraga juga kan. Jadi nggak jenuh dia Iya, ya? jadi nggak jenuh juga betul. Dan dia tuh tiap kali ke sekolah tuh dia nggak ngerasa kayak bete gitu, tapi Nggak malah kayak terpaksa. iya aku mau sekolah gitu loh. Jadi kayak Oh, happy oke, gitu oke, ke sekolah. oke. Karena dia tahu ketika di sekolah dia main. Jadi kamu juga lega ya? Iya, jadi aku juga nggak ngerasa kayak aku mesti gimana ya anak Nggak aku sampai kayak anak main, nangis-nangis Iya gitu. betul. Terus Oke, juga oke. di sini tuh personal touch-nya sih. Jadi kan anak aku tadi kan speech delay kan. Iya. Jadi ketika speech delay dia guru itu benar-benar kayak memperhatikan kekurangannya itu apa, benar-benar distimulasi dan benar-benar Oke, kayak oke. fleksibel banget sih. Oke. Aduh saya jadi malu nih kalau begini ya. Saya kok tadi ngomong peluk mama sih. Kenapa ya? Aku peluk apa sih dua-duanya? Jadi malu. Aduh jadi malu. Rehan, Cleo, gimana sekarang anak-anak seneng nggak sekolah di Santa Aurelia dulu? Seneng. Kenapa seneng sekolah di sini? Kenapa senangnya? Kenapa seneng? Mainan. Banyak mainan. Terus apa lagi? Emang di sekolah kamu sekarang gak ada mainan? Enggak. Terus Rehan seneng apa lagi di sini? Guru-gurunya baik nggak? Guru-gurunya? Baik. Gurunya siapa namanya? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Gurunya siapa namanya? Gurunya siapa namanya? Miss siapa ya? Miss Wahyu kan? Yang bener. Namanya siapa sebut? Gurunya nama guru kamu Wahyu. siapa? Kamu Wahyu. Bu Wahyu. Kamu Bu Wahyu. Rehan Bu siapa? Bulan. Oh iya, Bulan. Amnesia dia. Oke, Iren, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sekolahan kita. Jangan lupa channel YouTube kami di follow, like, and subscribe dan berikan komen bila mana ada komen. Sekolah Santa Aurelia juga sekarang sudah membuka SD dan SD kita sudah dari kelas 1 sampai kelas 5 dan akan pindah ke Gading Kirana. Oke? Wow, nice. Thank you Thank you, Bu. Iren. Ya, semoga Santa Aurelia juga makin bisa buka cabang. Jadi Amin. nanti anak aku juga bisa sekolah di sana lagi Amin, ya. Terus amin. biar bisa membantu anak-anak yang lainnya juga. sih. Amin. Thank you, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye.